Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal STS, PTS, UTS, mata pelajaran IPA kelas 9 SMP atau MTSN ya, semester 2 kurikulum merdeka tahun 2025 disertai kunci jawaban. Silakan cek bagian deskripsi ya untuk mata pelajaran lainnya. Mari kita mulai latihannya. Seorang petani tanaman buah membudidayakan beberapa pohon seperti pohon mangga dan rambutan. Teknik budidaya yang lebih baik dipilih adalah A. Perkembangan generatif dari biji, A. Perkembangbiakan generatif dari biji, B. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok, C. Melakukan penyerbukan bunga-bunga berbeda pohon, D. Perkembangbiakan alami dengan umbi. Maka jawaban yang benar adalah B. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok. B ya jawabannya. Perkembangbiakan diawali dengan penyerbukan, selanjutnya terjadi pembuahan. Perkembangan biakan ini terjadi pada A. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae, B. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, C. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, D. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan umbi-umbian. Maka jawaban yang benar adalah A. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. A jawabannya. Perhatikan ciri-ciri perkembangbiakan berikut ini. 1. Individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. 2. Sifat individu baru bervariasi. 3. Individu baru hasil peleburan sel sperma dan sel ovum. 4. Sifat individu baru proses induknya. Nah, perkembangbiakan generatif ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B2 dan 3, C1 dan 4, D1 dan 2. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 2 dan 3. Sifat individu baru bervariasi. 3. Individu baru hasil peleburan sel sperma dan sel ovum. B jawabannya. Fertilisasi eksternal biasanya terjadi pada hewan yang hidup di air. Berikut ini merupakan faktor yang mendukung terjadinya pembuahan di dalam air kecuali A. Jumlah sel telur dan sel sperma yang dihasilkan banyak. B. Ikan akan mencari tempat yang berarus kecil di balik bebatuan. C. Induk ikan menjaga daerah tempat terjadinya perkawinan. D. Kondisi air yang tercemar mempengaruhi bertahan tidaknya zigot hasil pembuahan. Maka jawaban benar adalah D ya. Kondisi air yang tercemar mempengaruhi bertahan tidaknya zigot hasil pembuahan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan pada metamorfosis hewan. 1. Pupa, 2 telur, 3 larva, 4 dewasa. Nah, urutan tahapan yang benar pada metamorfosis sempurna adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 1, 4, C. 4, 2, 3, 1, D. 2, 1, 3, 4. Maka jawaban yang benar adalah B. 2, 3, 1, 4. B ya, 2 itu telur, 3 larva, 1 pupa, dan 4 dewasa. B jawabannya. Manakah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? A. Belalang nyamuk kecoa, B. Nyamuk jangkrik kumbang, C. Capung nyamuk kumbang, D. Belalang jangkrik kecoa.
Maka jawaban yang benar adalah D ya, belalang, jangkrik, kecoa. D jawabannya. Pada metamorfosis tidak sempurna, nimfa dan dewasa memiliki ciri kecuali A. Nimfa ukuran lebih kecil dari dewasa. B. Nimfa memiliki bentuk tubuh mirip dewasa, hanya belum tumbuh sayap. C. Nimfa memiliki tubuh dengan bentuk yang mirip dewasa. D. Nimfa memiliki bentuk tubuh lonjong dengan kaki kecil, dengan kaki-kaki kecil di bawah perut. Maka jawaban yang benar adalah D ya, nimfa memiliki bentuk tubuh lonjong dengan kaki kecil di bawah perut. D ya jawabannya. Dengan kaki-kaki kecil ya di bawah perut. D jawabannya. Ketika katak melakukan proses perkawinan, katak betina akan mengeluarkan sel telur di dalam air, begitu juga katak jantan mengeluarkan sel sperma ke dalam air, sehingga terjadi peleburan sel sperma dan sel telur dalam air. Peristiwa ini menunjukkan terjadinya A. Fertilisasi internal, B. Fertilisasi eksternal, C. Vivipar, D. Pembuahan aseksual. Jawaban yang benar adalah B ya, fertilisasi eksternal jawabannya. B ya jawabannya. Hewan yang pembuahannya terjadi dalam tubuh, kemudian embrio tumbuh dan berkembang dalam telur. Setelah dewasa, telur menetas dalam rahim, keluarlah individu baru. Nah, perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan A. Sapi, B. Ular, C. Komodo, dan D. Kucing. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu ular jawabannya. Pernyataan yang menggambarkan proses inseminasi buatan adalah A. Perbanyakan individu baru dengan menanamkan inti sel tubuh hewan jantan ke dalam sel ovum hewan betina. B. Menanam potongan jaringan tubuh ditumbuhkan dalam kultur tertentu. C. Teknik memasukkan cairan sperma induk jantan ke dalam rahim induk betina dengan tujuan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat-sifat unggul. D. Menyatukan dua induk jantan dan betina agar terjadi perkawinan dan pembuahan kehamilan. Maka jawaban yang benar adalah C. Teknik memasukkan cairan sperma induk jantan ke dalam rahim induk betina dengan tujuan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat-sifat unggul. C jawabannya. Fungsi pembelahan meiosis adalah untuk A. Memperbaiki sel-sel yang rusak, B. Menghasilkan sel gamet, C. Menghasilkan sel-sel tubuh, D. Melakukan pertumbuhan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, menghasilkan sel gamet. B jawabannya. Suatu sel membelah menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid atau N. Dapat dipastikan sel ini membelah secara A. Mitosis, B. Meiosis, C. Biner, D. Aseksual. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu meiosis jawabannya. B jawabannya.
Sel anak yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom sel induk. Ciri ini menunjukkan sel anak tersebut adalah hasil dari pembelahan A. Mitosis, B. Meiosis, C. Generatif, D. Amitosis. Maka jawaban yang benar adalah A. Mitosis jawabannya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Terjadi di dalam sel tubuh atau somatik. 2. Terjadi di dalam sel kelamin. 3. Menghasilkan sel gamet atau sperma ovum. 4. Menghasilkan 2 sel anak yang diploid 2N. 5. Menghasilkan 2 sel anak yang haploid atau N. 6. Mengganti sel-sel yang rusak dan untuk pertumbuhan. Nah, manakah dari pernyataan tersebut yang menunjukkan ciri-ciri pembelahan meiosis? A. 135, B. 146, C. 235, D. 246. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, 235. 2 terjadi di dalam sel kelamin, 3 menghasilkan sel gamet atau sperma atau ovum, 5 menghasilkan 4 sel anak yang haploid atau N. C, ya, jawabannya. Zigot hasil pembuahan atau fertilisasi antara sel sperma dan sel telur atau ovum selanjutnya akan melakukan pembelahan menjadi embrio. Embrio ini akan tumbuh dan berkembang menjadi janin di bagian A. Tuba falopi atau saluran telur, B. Uterus atau rahim, C. Vagina, dan D. Ovarium. Maka jawaban yang benar adalah B. Uretus atau rahim. Pernyataan yang tidak menunjukkan persamaan proses oogenesis dan spermatogenesis adalah A. Mengalami pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2, B. Sel sperma dan sel ovum bersifat haploid, C. Sel sperma dan sel ovum yang dihasilkan berjumlah 4 sel, D. Diawali dengan pembelahan mitosis. Maka jawabannya benar adalah C, ya, sel sperma dan sel ovum yang dihasilkan berjumlah 4 sel. C jawabannya. Pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini yang benar adalah A. Skrotum berfungsi sebagai pengatur suhu testis, B. Tubulus seminiferus sebagai saluran tempat keluarnya sperma dari tubuh, C. Uretra berfungsi sebagai tempat pemantangan sperma, D. Vas deferens berfungsi sebagai produksi sperma. Maka jawaban benar adalah A. Skrotum berfungsi sebagai pengatur suhu testis. A, ya, jawabannya. Di dalam testis terdapat bagian yang berbentuk saluran-saluran kecil. Di bagian inilah sel sperma dan hormon testosteron dihasilkan. Bagian tersebut adalah A. Epididymis, B. Van deferens, C. Vesicula seminalis, D. Tubulus seminiferus. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, Tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus, ya. D, ya, Tubulus seminiferus. Lanjut. Jika sel ovum sudah matang, maka akan dilepaskan dari ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi.
Setelah ovulasi, maka bisa terjadi kemungkinan proses A. Menstruasi jika sel telur dibuahi, B. Penempelan embrio dan endometrium, C. Peleburan sel sperma dan sel ovum pada tuba falopi, D. Pertemuan sel sperma dan sel ovum pada vagina. Maka jawaban yang benar adalah B. Penempelan embrio pada endometrium. B ya jawabannya. Jika seorang perempuan mengalami keputihan dengan lendir berlebihan dan gatal di sekitar area kewanitaan, maka yang bukan merupakan cara untuk mengurangi gangguan ini adalah A. Menggunakan celana dalam berbahan katun yang mudah menyerap keringat, B. Mencuci organ kewanitaan menggunakan bahan sabun ber-pH tinggi, C. Mengganti celana dalam jika basah, D. Membasuh air di depan ke belakang agar tidak masuk kotoran dari anus. Maka jawaban benar adalah B. Mencuci organ kewanitaan menggunakan bahan sabun ber-pH tinggi ya. B jawabannya. DNA terletak di mana? A. Membran sel, B. Inti sel, C. Sitoplasma, D. Ribosom. Maka jawaban yang benar adalah B. Inti sel jawabannya. Seluruh untai DNA disebut sebagai A. Histon, B. Lisosom, C. Kromosom, D. Nukleotida. Maka jawaban yang benar adalah C. Kromosom jawabannya. Berikut adalah 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA kecuali A. Timin, B. Adenin, C. Sitosin, D. Urasil. Maka jawaban yang benar adalah D. Urasil jawabannya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari materi genetik terkait dengan struktur, ekspresi, perubahan, keberadaannya dalam populasi, serta proses rekayasanya disebut A. Patologi, B. Genetika, C. Morfologi, D. Neurologi. Maka jawaban yang benar adalah B. Genetika jawabannya. B ya jawabannya. Variasi atau bentuk alternatif dari satu gen disebut A. Alela, B. Fenotip, C. Genotip, D. Resesi. Maka jawaban yang benar adalah A. Alela jawabannya. A jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa.